Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk dalam kajian Ramadan di dalam program Al-Wafa bi Ahdillah. Mudah-mudahan program ini membawa barokah untuk diri kita, keluarga kita, semakin mengenal daripada Allah dan Rasulnya dan jejak daripada para salafun saleh. Bersama Al-Faqih Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud, kita akan kaji seputar ringkasan penting tentang Perang Badar. Apa keistimewaan dari Perang Badar? Dan insya Allah kita akan kaji, mudah-mudahan barokah insya Allah. Naam, Ghazwatul Badar, Perang Badar. Perang Badar ini dikatakan bahwasanya ada 3 nama Perang Badar. Yang pertama adalah Badrul Kubro yang akan kita bahas. Yang kedua adalah Badrus Sughra. Badr Sughra ini tidak terjadi peperangan. Dan yang ketiga adalah Badr Mau'id. Nah, ketika itu musuh Islam ketika kalah dalam peperangan, mereka mengatakan bahwasanya Mau'idukumul Badr. Kita ketemu lagi di Badr. Dan itu namanya Badr Mau'id, tapi tidak terjadi peperangan. Nah, Perang Badar. Kenapa dinamakan Perang Badar itu dengan sebutan Badar? Diambil dari apa? Dikatakan bahwasanya Perang Badar ini adalah nisbah kepada sebuah tempat terjadinya Perang Badar di daerah tersebut. Makanya dikatakan bahwasanya itu adalah Perang Badar. Terjadi di suatu tempat sumur yang namanya sumurnya itu adalah Sumur Badar. Nah, karena berdekatan dengan Sumur Badar, maka peperangan tersebut mendapat julukan Ghazwatul Badr, yaitu adalah Perang Badar. Nah, lalu diambil dari kalimat apa Badar, Sumur Badar? Asal murah daripada Sumur Badar. Dikatakan bahwasanya Sumur Badar itu adalah nama daripada orang yang menggali daripada sumur tersebut, sehingga dinamakan dengan sebutan nama yang menggali sumur tersebut. Ada orang yang menggali sumur namanya adalah Badar. Nah, Badar ini kemudian cekat kepada nama sumur tersebut menjadi sebutan Sumur Badar. Nah, dan juga kapan terjadinya daripada Perang Badar? Perang Badar terjadi di tahun kedua daripada hijrahnya Nabi SAW. Apa penyebab daripada Perang Badar? Kenapa bisa terjadi Perang Badar? Dikatakan bahasanya Perang Badar ini pertama tidak ada tujuan untuk perang Nabi SAW. Ada 4 poin penting di sini. Yang pertama adalah Nabi tidak ada tujuan perang ketika berjalan menuju Badar tersebut, tempat Badar tersebut. Tidak ada tujuan perang. Yang kedua, penyebabnya adalah bahwasanya kaum Quraisy salabat amwalil muhajirina fil Mekkah. Ketika orang-orang muhajirina hijrah ke Madinah, di situ harta mereka diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, rumah mereka, harta mereka diambil, dibagi oleh mereka. Nah, itu penyebabnya daripada tujuannya Nabi keluar ke Badar tersebut. Dan yang ketiga adalah orang kafir Quraisy mulai mengumumkan ingin menentang dan melawan Rasulullah SAW, menunjukkan perlawanan kepada Rasulullah SAW dan ingin memerangi Rasulullah SAW. Nah, dan yang keempat adalah Nabi SAW mengetahui bahasanya ada rombongan yang datang dari negeri Syam yang pada waktu itu dipimpin oleh Abi Sufyan dengan rombongan daripada orang kafir Quraisy dari negeri Syam melewati daripada Madinah. Ketika Nabi mengetahui, Nabi ingin mengambil daripada barang tersebut karena mereka di antara yang satu kafir harbi dan juga itu adalah harta daripada orang-orang muhajirin yang dipakai oleh orang-orang kafir, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, itulah di antara penyebab daripada peperangan Badar. Apakah Nabi mengumumkan untuk perang? Tidak. Nabi tidak pernah mengumumkan peperangan. Di antaranya Nabi kalau ada ingin perang mengatakan kepada para sahabat, "Inna lana tilba faman kana dhahru hadiran falyarkab ma'ana." Kita punya tujuan yang yang ada di depan kita, ayo langsung berangkat, kita berangkat menuju tujuan tersebut. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa kita akan perang di sana, kita akan perang di sana. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, lalu berapakah jumlah daripada orang-orang yang mengikuti daripada perang tersebut? Nah, dikatakan bahwasanya jumlah para sahabat yang mengikuti di situ
Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah 314, ada yang mengatakan 313. Di antaranya muhajirin, dari muhajirin orang-orang yang hijrah bersama Nabi 83 orang. Dan juga dari Ansar ada dari 2 kabilah. Dari Khazraj ada ada 170 orang. 170 orang dari kaum Khazraj dan juga 61 dari Aus. Kenapa Aus lebih sedikit daripada Khazraj? Dikatakan ada 2 sebab. Karena Aus telat masuk Islamnya daripada Khazraj. Dan juga penyebabnya adalah kabilah Aus lebih jauh dari Madinah. Sehingga mereka telat mendapatkan kabar kedatangan Nabi ke Madinah. Sedangkan Khazraj lebih dekat daripada ke Madinah sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi dan mereka masuk Islam. Nah, oleh karena itu kalau kita hitung semuanya di situ adalah 314, 83 ditambah 170 ditambah 61. Nah, muhajirin 83, al-Khazraj 170 dan juga al-Aus 61. Semuanya 314. Dan di situ ada 1 sahabat yang dikembalikan oleh Rasulullah untuk menjaga daripada Madinah, yaitu namanya adalah Abu Lubabah. Nah, dan juga ada hal penting tentang perang Badar, yaitu ada 3 orang yang tidak mengikuti perang Badar, tapi Nabi SAW aujaban Nabi ajruha wa sahmuha. Salasa lam yahdur badron. Naam, laqad aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ajruha wa sahmuha. 3 orang nggak ikut perang Badar, tapi 3 orang ini diikutkan oleh Nabi pahala daripada perang Badar dan bagian daripada mereka. Siapa mereka? Ada 3 orang. Yang pertama adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa beliau nggak berangkat? Karena pada waktu itu putri Nabi yang bernama Rugayyah pada waktu itu sakit. Kemudian Rasulullah mengatakan, rawat istrimu. Nah, Nabi tahu bahwasanya ketika perjalanan, subhanallah, Sayyidatuna Rugayyah meninggal dunia. Sehingga suaminya, yaitu Sayyidina Utsman, yang merawat dan memakamkan daripada Rugayyah putri Nabi SAW ketika Nabi dalam peperangan Badar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Thalha bin Ubaidillah. Nah, kenapa beliau nggak berangkat perang Badar? Karena beliau ada tugas khusus dari Nabi SAW yang pada waktu itu berada di negeri Syam. Yang kedua adalah Sa'id bin Zaid juga beliau ada di negeri Syam. Oleh karena itu 3 orang ini, Sayyidina Utsman dan juga Thalha dan juga Sa'id bin Zaid, tidak ikut perang Badar, tapi mendapatkan hitungan sebagai orang perang Badar, pahalanya dan juga bagian daripada harta yang didapatkan di perang Badar. Nah, juga ada yang menarik di sini tentang perang Badar, yaitu adalah berapa jumlah daripada kendaraan. Karena Nabi SAW berangkat pada waktu itu nggak ada tujuan perang. Karena ada rombongan yang mana itu adalah harta daripada kaum muhajirin yang dirampas oleh kafirin Quraisy. Sehingga Nabi ingin mengambil harta tersebut, mengambil kembali hak daripada kaum muhajirin yang diambil oleh kaum Quraisy. Nah, sehingga pada waktu itu nggak dikatakan bahwasanya cuman ada 2 kuda. 2 kuda dan 70 onta. 2 kuda 70 onta yang berangkat. Masya Allah. Dan juga ada pelajaran yang sangat mahal di dalam perjalanan mereka menuju perang Badar, yaitu 1 kendaraan ada yang 4 orang naik, ada yang 3 orang naik. Jadi 1 kendaraan gantian, yang 1 capek, yang 1 naik, turun, gantian seperti itu. Dan Nabi SAW juga ikut bagian gantian daripada kendaraan. Siapakah yang bersama Nabi untuk bergantian naik kendaraan? Ada 2 orang. Yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Masrad ibn Abi Masrad. Masrad ibn Abi Masrad adalah 2 orang yang ikut gantian. Nabi, Sayyidina Ali, dan Masrad bin Abi Masrad dalam 1 kendaraan. Dan 2 orang ini, Sayyidina Ali dan juga Masrad ibn Abi Masrad, ketika bagian mereka dia mengatakan, ya Rasulullah, kami kuat, lanjutkan. Aku masih kuat ya Rasulullah. Kau lebih berhak ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ma'antuma bi agwa mini. Kamu berdua tidak lebih kuat dari aku. Artinya kalian nggak lebih kuat dari aku. Dan juga wala ana bi agna an ajri anil ajr minkuma. Dan ketahuilah, aku tidak merasa lebih kaya dari pahala yang kalian dapatkan ketika jalan.
Seolah-olah Nabi mengatakan kamu nggak lebih kuat dari aku dan aku juga nggak ngerasa lebih lebih kaya. Artinya aku lebih butuh juga dengan pahala karena berjalan pahalanya lebih banyak daripada orang yang naik kendaraan. Seperti itu. Masya Allah. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal dari Nabi SAW. Ini bagian pertama daripada perang Badar. Insya Allah kita lanjutkan di berikutnya. Ya Allah bitaufiq, hatta nufik, wa nal hagil farik.